Halo, ketemu dengan Favan GTR Hobbies di sini. Ini jadi video perdana kita untuk kita bisa sharing-sharing. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat semuanya. Dan kita selalu menjadi newbie kan. Newbie itu artinya kita belajar terus. Oke, minggu ini GTR akan mengikuti lomba Kejurda Mini kedua yang diselenggarakan sama Jakarta RC Community di Belanova Sentul. Nah, tracknya itu track yang baru sekali ini kita coba, yaitu tracknya karpet. Video ini akan memperlihatkan apa sih yang kita perlu siapin kalau kita mau ikut dalam acara-acara balap seperti itu. Di acara balap ini kebetulan besok itu kan mini 1/18/16 yang pertama, yang kedua adalah mini 1/12 dalam bentuk short course. Nah, untuk besok itu saya terutama dan di GTR lain kita akan menggunakan kit buatan Caster Racing. Ini dia kitnya untuk yang mini 1/16 dan ini untuk yang 1/12 yang akan dijadikan short course. Buatan Caster, kita buka ya. Nah, buat teman-teman newbie apa aja sih yang kita perlu siapin? Sebenarnya kalau yang paling benar ya, itu semuanya harusnya dibongkar. Kalau kita habis balap yang terakhir atau kita habis main, itu kita mestinya kita bongkar habis, kita bersihkan supaya semuanya kondisinya menjadi lancar kembali. Tapi ya kadang-kadang mungkin dengan kesibukan teman-teman mungkin nggak sempat kali ya. Nah, kalau kita nggak sempat untuk membongkar habis, apa aja sih yang kira-kira perlu kita siapin supaya apa? Supaya pada saat balap kita nggak bete. Sebenarnya balap itu kalau buat kita bukan masalah menang ya, menang semua orang pengen menang ya. Tetapi jangan sampai pada saat balap kita sudah luangkan waktu, izin sama rumah, kemudian pada saat balap itu kita mengalami trouble. Trouble-nya bukan karena kita ditabrak atau kita nabrak atas kesalahan kita, tapi gara-gara mobilnya sendiri nggak siap. Cuma gara-gara hal sepele, bautnya kendor, bearingnya kotor, yang akhirnya kita nyesel. Kenapa? Begitu ada trouble, kita cuma bisa duduk di pinggiran nonton orang lagi main, bener nggak? Nah, kira-kira seperti itu. Nah, apa aja sih kalau kita waktunya sempit, minimal apa aja sih yang kita bisa kerjain? Ayo kita lihat. Nah, kalau kita belum sempat bongkar-bongkar apa, ini juga sama. Ini sebenarnya juga kesalahan pemula nih kalau bisa dibilang ya. Soalnya ya saya juga kadang lagi ribet jadi nggak sempat bongkar habis. Apa aja sih yang kita perlu perhatiin? Nih, yuk kita lihat satu-satu ya. Pertama adalah yang kita mau lakukan adalah bersihin dulu sebisanya. Bongkar bodinya, bodi cuci, wing dicuci. Kemudian coba di dalam sini-sininya dibersihkan. Yang di sini. Semua tempat-tempat yang bergerak, apalagi habis kita pakai main tanah, itu kemungkinan akan ada residunya. Sehingga itu akan menghambat pergerakannya. Sebisanya dicuci. Kalau di belakang dibersihin lagi, ditiup pakai angin, kalau bisa pakai sikat gigi dimasukkan ke sini atau pakai kuas. Kalau kuas, saya biasa kuas itu panjang, itu dipotong setengah. Kenapa? Kalau kepanjangan dia terlalu lembut, jadi masuknya susah. Jadi pakailah yang dipotong setengah supaya bisa agak masuk ke dalam. Gitu ya. Kemudian kita lihat sekarang. Ini tujuannya itu adalah kalau kita jatuhkan seperti ini ya, ban kita lepas, ban kita cuci pastinya. Oh iya, sebelumnya kalau habis lama main, kecuali baru habis kemarin main ya, kalau main jangan lupa dicek elektroniknya. Dicek. Kadang-kadang kalau kita main terus sebulan nggak dimainin, bisa jadi di dalamnya itu banyak tanah-tanahnya, sehingga pas kita mau balap nih, kayak besok kita balap hari Minggu, malah barangnya rusak. Kalau barangnya rusak sudah dekat harinya, akan susah buat kita buat nyari gantinya. Tes dulu, saya kebetulan sudah tes,
motornya berjalan dengan benar, ISC-nya sudah berjalan dengan benar, receiver-nya juga masih on, kemudian servo masih on, termasuk transponder ya on. Nah sekarang saya adalah sekarang hari sudah Jumat sore, jadi saya pengen bersihin yang cepat aja, yaitu saya sudah bersihkan depan saya kuas sudah. Sekarang saya cek, kita harus cek nih Pak, ini harus jatuh seperti ini atas beratnya sendiri, berat arm ini dia harus jatuh ya, jatuh, ini jatuh. Kadang-kadang kalau kita masih dalam keadaan kotor itu kalau dinaikkan itu dia akan seret, dia nggak turun jatuh begini, nggak jatuh begini. Nah diperiksa, kalau sudah seperti itu harus diperiksa. Bisa jadi misalnya di sini, di engsel ini dia kotor, banyak tanahnya, atau di engsel sini, ini ada dua kan, engselnya di sini satu, di sini dua. Untuk yang depan ya 1, 2. Kemudian di bola-bolanya ini, bola ini, bol N ini, bola ini, bola ini, dibersihin. Bisa jadi itu hanya perlu dibersihkan saja. Yang belakang juga begitu, di sini engsel, di sini juga engsel sini, atau di bol N sini. Ini kalau kotor, dia bisa saja dia tidak turun. Kuncinya harus turun. Kenapa sih harus dia jatuh dengan bobotnya sendiri? Ini akan berguna pada saat arm itu bergerak di perjalanannya. Nah, arm akan ditunjang oleh shock breaker. Pasti teman-teman tahu ya shock breaker. Nah, kalau arm ini saja tidak bergerak dengan mulus, maka kerja shock breaker juga tidak akan benar. Bisa jadi nanti mobilnya akan berat-berat sebelah. Jadi semua harus smooth, semua harus benar secara mekanis. Oke, kalau kadang-kadang juga kita mungkin terlalu semangat ngencenginnya. Misalnya nih di arm belakang ini misalnya, di arm belakang ini kan modelnya pakai baut di sini ya, di sini. Setelah masuk pinnya di baut, dikasih tutup ini, depan juga nih dikasih tutup ini. Nah, kalau kita ngencenginnya semangat, itu kadang-kadang terlalu kencang sehingga ini pengikat ini itu menekan arm terlalu kuat sehingga dia akan tidak jatuh. Caranya gimana? Nih ya, ini pengunci ini, lihat sekarang. Ini kan naik turun ya, ini bisa turun dengan bobotnya sendiri. Ini bobotnya sendiri. Kadang-kadang pada saat kita memasang pengunci ini itu terlalu kuat. Kalau terlalu kuat maka dia susah turun. Ini yang saya bilang susah turun. Nggak boleh. Harus dia bisa jatuh. Ya. Caranya gimana yang paling bagus? Yang paling ideal adalah dia bisa jatuh tapi tidak terlalu banyak goyangannya karena terlalu kendor. Nah, caranya gimana? Caranya adalah kita kencangkan seperti ini. Kalau dia tidak mau turun, maka harus dikendorin sampai dia turun. Kendorin dikit, nggak mau, kendor dikit, turun. Kita lihat ini. Kalau kendor sekali ya pasti turun. Tapi kalau saya dari kendor sekali ini biasanya saya kendor gini, saya kendorin, saya naikin sedikit. Putar lagi seperempat. Putar lagi seperempat masih turun. Putar seperempat masih turun. Putar seperempat masih turun. Putar lagi sudah mulai seret, saya kencangin lagi. Nah, diam. Saya tinggal kendorin. Nah, gitu ya. Saya putar sedikit sampai dia turun. Ini pasti dia gerakannya bagus dan slacknya tuh sedikit di sini. Dia udah cukup kuat. Nah, ini berlaku untuk semuanya, kanan, kiri, masing-masing. Sehingga yang harus kita kerjakan adalah copot dulu shock breakernya. Ngecek ini, ngencengin ini harus copot shock breaker. Shock breaker copot, shock breaker adalah bagian lain untuk kita bersihkan. Nanti mungkin di video berikut kita akan bikin videonya bagaimana caranya membersihkan dan rebuild shock breaker. Dan di sini copot. Termasuk kalau di teman-teman ada stabilizer masih copot karena stabilizer itu mempengaruhi gerak. Oke, itu yang pertama. Yang berikutnya adalah kalau sempet nih bersihkan bearing. Cari cara yang paling gampang, bisa dicopot pada saat mencopot ini tadi sambil ngecek, dicopot, buka, bearingnya dibersihkan. Kemudian dirasain dia masih berjalan apa enggak. Kalau masih berjalan, masih smooth, tetesin oli. Kalau
paling bagus pakai oli bearing. Kalau nggak punya oli bearing bisa pakai oli Singer. Oli Singer tuh oke. Jangan pakai WD-40. WD-40 pakai merek ya, tapi WD itu dia akan mengumpulkan gram-gram hitamnya, jadi kurang bagus buat bearing. Pakai Singer kalau nggak ada. Habis itu masukkan lagi. Kalau misalnya pas dibuka bearingnya kotor, apa boleh buat? Pilihannya diganti atau dicuci pakai bensin, dikocok-kocok itu boleh, gitu ya, dikeringkan, dikasih minyak Singer, itu dia akan semut lagi. Yang lainnya adalah diperiksa nih, sek tadi apa namanya, slacknya, apa ya, jaraknya itu. Jadi dia jangan kotak-kotak nih, kotak-kotak ini kan firm gitu dia ininya firm, dia nggak banyak mainnya, tek nggak banyak gitunya. Jadi supaya dia sediam mungkin, tapi ingat nggak boleh kekencengan sehingga nggak bergerak. Kalau di depan berarti apa? Satu armnya, kedua adalah pergerakan ini, steering ini harus smooth. Copot dari servo, digerakkan harus smooth. Jangan sampai kekencengan di mana. Jadi kalau dilepas dia sebenarnya diem begini setirnya, itu akan membebani servo. Masih bagus cuma membebani, tapi kalau yang kita hindari adalah harusnya kita lepas setirnya dia lurus lagi, dia nggak lurus karena ada ketahan sedikit, gitu ya. Oke. Yang berikut adalah setelah kita cek tadi yang bersih, ini sudah bersih. Kemudian kita cek yang berikutnya adalah gigi. Gigi ini di sini adanya posisinya di sini. Kenapa saya perlu buka earnya? Nah, saya perlu tahu nih di sini kotor apa enggak. Ini kebetulan secara visual kondisinya masih lumayan nih. Masih lumayan ya ini. Jadi kita lihat apakah gear ini, spur gear ini sudah aus, sudah runcing-runcing karena kemakan sama pinion. Lihat juga pinionnya, apakah pinionnya udah kemakan apa enggak. Nah, bersihin. Pakai sikat boleh, pakai apa boleh, yang agak kuat ya. Kalau pakai kuas yang ini terlalu lembut, susah juga. Nah, kita lihat sekarang. Ini masih oke. Nih, lihat ininya masih kalau buat dipakai balap masih bisa, buat besok masih bisa. Jadi saya nggak perlu ganti, tinggal dibersihin aja. Jangan lupa adalah periksa lagi ya, juga namanya apa ya kalau bahasa ininya, kalau bahasa ini namanya mesh. Mesh itu jarak antara gear, jarak antara spur gear sama pinion. Jadi dia itu harus cukup rapat, tapi tidak boleh terlalu rapat. Kalau dia longgar, kejauhan, gampang rompal. Begitu juga kalau kedekatan. Kalau kedekatan dia sangat saling memaksa sehingga dia akan rompal di ujungnya. Nah, yang benar adalah dia cukup rapat, tetapi masih ada kayak bunyi-bunyi, tek. Kalau kita gerakan sedikit, itu ada. Artinya di antara ini masih ada gerakannya sedikit nih. Misalnya ini gigi ya, misalnya ini gigi. Di dalamnya itu ada gini. Nggak sampai sementok ini, dijamin aman. Kalau kita susah mengira-ngira, ini kan caranya tentu saja pasti teman-teman tahu ya, dikendorin sini kemudian deketin. Tapi deketinnya kalau susah, kok saya susah banget ya sampai dideketin kemudian selalu mentok, jadi nggak ada rasa bunyi dengerin gitu. Itu pakai kertas, selipkan di antara sini, putar sampai dia masuk ke dalam, tekan motornya ke sini, pentokin, kencengin motor mau ini, baru dilepas kertasnya. Kertas itu akan memberi jarak antara spur gear dengan pinion. Tapi kalau udah bisa feeling, kita langsungin aja. Oke, ini kondisinya masih oke, nanti tinggal ditutup lagi. Kemudian yang berikutnya adalah periksa baut-baut. Baut-baut itu yang namanya baut itu pasti ada kendornya. Baut itu kalau kita main apakah di sini, coba periksa. Di sini kalau ada kendor, apakah di sini kendor? Coba diperiksa. Cukup kenceng tuh.
Jadi jangan sampai tuh sepele banget tuh. Pas lagi kita jalan, tahu-tahu copot nih yang sering di sini, misalnya. Tahu-tahu ini udah copot, hilang juga. Kehilangan waktu kita. Namanya balap elektrik juga cuman paling 5 menit, 4 menit selesai gitu. Kalau kita main engine mungkin masih ada waktu 45 menit, tapi itu pun pasti ketinggalan. Intinya adalah jangan sampai mengalami hal-hal seperti itu toh. Ada saying yang bagus, if you want to finish first you must finish. Harus finish dulu, mau gimana jadi pertama kalau yang finish ya enggak. Selanjutnya adalah kita memeriksa oli-oli. Kalau bisa seperti yang saya sudah bilang tadi, shock breaker dilepas. Karena ya bagus enggaknya perjalanan mobil kita itu tergantung sama shock. Apalagi kalau balapnya di tanah. Kalau di tanah itu fungsi shock tuh luar biasa, karena disitulah gunanya dia meredam geronjalan-geronjalan yang ada di tanah itu. Jadi shock breaker harus dibuka, dilepas satu-satu, dilap. Kalau memang ini dilap, dibersihkan, ya. Kalau ada tanah-tanah harus dibersihkan. Kemudian kita rebuild. Kita kalau mau lebih enak, ya memang bisa diperiksa. Oh ini masih bagus nih, shocknya masih oke nih. Tapi kalau mau lebih perfect lagi, harus kita rebuild. Kenapa? Karena bagaimanapun main di tanah itu, ini ada kotoran yang masuk dari sini. Pada saat dia kompres, masuk sini kebuka, ada tanah kena di sana, kemudian masuk ke dalam, sehingga olinya itu pasti ada kotorannya. Gitu. Jadi sebaiknya kalau mau perfect lagi ya dibuka, diganti olinya dengan oli yang sesuai untuk track besok balap kita. Ya contohnya kayak besok misalnya. Besok ini kita akan balapnya kan di Belanova. Di Belanova itu tentunya berbeda dengan di track yang tanah. Kalau di track tanah itu tentunya ride height-nya tinggi, ride height-nya tinggi, butuh suspensi yang tinggi, kemudian olinya juga tidak bisa terlalu kental. Karena apa? Karena pernya pasti empuk. Nah kalau pernya keras kan dia geronjalan ya. Jadi kemungkinan besok kita akan pakai oli yang lebih kental dibanding yang biasanya kita pakai di tanah. Begitu juga dengan springnya pasti kita akan ganti, mungkin tidak dengan spring yang empuk seperti ini ya. Tapi at least kita harus sudah punya settingan bawaan dulu. Oh ini besok mainnya di karpet. Oh karpet itu halus, tidak banyak geronjalannya. Artinya kita akan pakai oli yang lebih tebal dibanding yang biasanya kita pakai. Oh springnya mungkin kita akan pakai yang lebih keras dibanding dari sebelumnya. Supaya kenapa? Body rollnya supaya nggak banyak. Nah, berikutnya adalah diff. Diff ini juga sama, diferensial ini kan akan mengatur seberapa sumbu ini dan sumbu depan dan sumbu belakang seberapa mudah dia memasuki tikungan pada saat off throttle, pada saat nggak digas. Kalau digas lain cerita, tapi pada saat off throttle dilepas gasnya, konsepnya adalah kalau diffnya itu makin kental, maka dia makin susah masuknya pada saat off throttle, masuk tikungannya agak susah. Tetapi keluarnya akan lebih cepat. Itu untuk dari persiapan kita. Nanti semoga basement ini malam ini kita akan sudah bisa, karena tinggal sedikit lagi kita bisa beresin. Ini juga punyanya LC. Pada dasarnya sama, cara membersihkannya sama. Ini juga sudah kalau bersihnya sih sudah dibersihkan, tinggal disetting. Nanti setelah dipasang semua, tentunya kita akan tentukan ride height-nya, kita tentukan itu angle-nya. Kalau memang kita bisa setel ya, itu angle-nya, itu ban, ride height. Tapi untuk detailnya nanti kita akan bikin di video berikutnya. So, sampai ketemu di balap.